Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu adalah Bapak Natalis. Adapun judulnya adalah pengolahan citra digital dengan flipping atau pencerminan. Nama saya adalah Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1220039. Yang pertama, latar belakang. Pengolahan citra merupakan salah satu cabang utama dalam bidang pengolahan sinyal yang bertujuan untuk memanipulasi dan meningkatkan kualitas citra digital. Dalam pengolahan citra, teknik flipping atau pencerminan memiliki peran penting sebagai salah satu metode transformasi geometri yang dapat mengubah orientasi dan tampilan suatu citra. Flipping merupakan operasi yang menghasilkan citra baru dengan membalikan posisi objek dalam citra terhadap sumbu tertentu. Terdapat beberapa jenis flipping yang umum digunakan yaitu flipping vertikal, flipping horizontal, dan flipping terhadap titik asal atau kombinasi. Masing-masing jenis flipping memiliki efek yang berbeda terhadap orientasi dan tampilan citra. Jadi tujuan penelitian kali ini adalah untuk memahami konsep dasar flipping atau pencerminan dalam pengolahan citra, dan yang kedua adalah memahami implementasi flipping atau pencerminan dalam pemrograman Python. Oke, teori yang digunakan yang pertama citra digital. Citra digital direpresentasikan dalam bentuk matriks pixel, di mana setiap elemen matriks mewakili tingkat kecerahan atau warna pada posisi pixel yang sesuai. Setiap pixel dalam citra memiliki koordinat yang terdefinisi dalam sistem koordinat kartesian dua dimensi yang biasanya berawal dari koordinat 0,0 yaitu pada sudut kiri atas citra. Yang kedua, dalam representasi citra digital, ukuran citra ditentukan oleh jumlah baris dan kolom pada matriks pixel. Misalnya, citra dengan ukuran 640 dikali 480 memiliki 640 kolom dan 480 baris. Setiap elemen matriks pixel pada koordinat x, y menyimpan informasi tentang tingkat kecerahan atau warna pada pixel tersebut. Yang ketiga, setiap elemen matriks pada pixel itu dapat memiliki beberapa format. Misalnya ada grayscale ataupun RGB, yaitu red, green, blue. Yang keempat, pada tingkat implementasi, matriks pixel dapat direpresentasikan sebagai berbagai struktur data seperti array atau list. Kemudian setiap elemen dalam struktur data tersebut akan mewakili nilai pixel pada posisi yang sesuai dalam citra. Kemudian yang kedua ada transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini pertama kali itu ada 4 tokoh yang mulai mengeluarkan teorinya tentang transformasi geometri ini. Yang pertama ada Euclid, yaitu seorang matematikawan Yunani kuno yang hidup sekitar abad ke-3 Masehi, sebelum Masehi. Dia adalah salah satu yang pertama kali menyusun dasar-dasar geometri dalam bukunya yang berjudul Elemen. Karyanya membahas tentang transformasi dasar seperti translasi atau pergeseran, rotasi, dan refleksi. Kemudian yang kedua ada Felix Klein. Beliau ini adalah seorang matematikawan Jerman yang hidup pada abad ke-19. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori transformasi geometri modern. Ia menggagas konsep kelompok transformasi yang menghubungkan berbagai jenis transformasi geometri dalam matematika. Kemudian yang ketiga ada Henri Poincaré. Beliau adalah seorang matematikawan dan fisikawan Prancis pada abad ke-19 dan pada abad ke-20 membuat kontribusi penting dalam teori transformasi geometri. Ia mengembangkan konsep grup Lie yang merupakan kerangka kerja matematika untuk mempelajari sisi simetri dalam transformasi geometri. Dan yang terakhir adalah Bapak Sophus Lie. Beliau adalah seorang matematikawan Norwegia yang hidup pada abad ke-19, juga berkontribusi dalam perkembangan teori transformasi geometri. Ia mengembangkan teori grup Lie dan menjadi landasan bagi pemahaman modern tentang transformasi simetri. Selanjutnya masuk ke flipping. Nah, jenis-jenis flipping. Ada flipping horizontal. Ia adalah suatu transformasi geometri yang membalikan citra secara horizontal terhadap sumbu Y dalam sistem koordinat kartesian dua dimensi. Dalam operasi ini, setiap pixel pada kolom tertentu itu dipindahkan ke posisi yang berlawanan pada kolom yang sesuai di sisi yang berlawanan. Metode ini dapat digunakan untuk mengubah orientasi objek dalam citra dan menghasilkan efek visual yang berbeda. Kemudian yang kedua ada flipping vertikal. Ini adalah salah satu jenis transformasi geometri yang dapat diterapkan pada citra. Ini melibatkan membalikan citra secara vertikal terhadap sumbu X. Proses ini menciptakan efek seperti mencerminkan citra pada sumbu horizontal. Penerapan flip vertikal pada pengolahan citra dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti perbaikan atau perubahan orientasi citra, serta dalam proses pemrosesan dan analisis citra yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah flipping terhadap titik asal atau kombinasional, kombinasi dari horizontal dan vertikal.
Ini adalah salah satu transformasi geometri di mana citra dibalikkan secara simultan, baik secara vertikal maupun horizontal, terhadap titik asal atau pusat koordinat yaitu 0,0 dalam sistem koordinat. Dalam fungsi flipping titik asal, ini menerapkan metode flip terhadap titik asal dengan melakukan iterasi pada setiap piksel citra asli, menghitung koordinat piksel baru sesuai dengan persamaan yang disebutkan. Nah, dan menyalin piksel tersebut ke posisi yang sesuai di dalam citra flipping. Selanjutnya, konsep flipping atau pencerminan dalam pengolahan citra. Yang pertama, flip horizontal. Nah, di sini bisa dilihat saya mengambil sebuah gambar, yaitu gambar Messi. Nah, di sini ada matriks sebelum di flip dan matriks sesudah di flip. Perhatikan bahwa posisi elemen-elemen pada ke-12 baris matriks tersebut telah dibalik secara horizontal, atau dengan kata lain, elemen pertama menjadi elemen terakhir, elemen kedua menjadi elemen kedua terakhir, dan seterusnya. Kemudian bisa dilihat pada matriks di atas, itu jelas sekali terjadi perubahan pada nilai RGB-nya jika dibandingkan dengan citra aslinya. Hal ini karena perubahan posisi piksel-piksel citra yang telah di-flip, dan pada bagian atas citra itu menjadi sampel yang jelas perubahannya. Sesuai dengan teori flip horizontal, bahwa saat melakukan flipping horizontal, setiap piksel di citra itu akan dipindahkan ke posisi baru dengan mempertukarkan posisi horizontalnya terhadap titik asalnya. Artinya, piksel pada kolom pertama akan dipindahkan ke kolom terakhir, piksel pada kolom kedua akan dipindahkan ke kolom sebelumnya, dan seterusnya. Namun posisi vertikal setiap piksel itu tetap sama. Selanjutnya, flip vertikal. Nah, sama juga dengan flip vertikal. Di sini kita bisa lihat bahwa matriks di atas itu bagian kecil dari nilai RGB dari yang ada dalam citra asli yang ada di tengah ini. Nah, pada saat dilakukan flip, bisa dilihat pada bagian matriks citra setelah di flip itu terdapat perubahan dengan citra aslinya sebelum di flip. Nah, hal ini dikarenakan pertukaran posisi dari piksel-piksel citra saat di flip. Saat dilakukan flipping vertikal, setiap piksel di citra itu akan dipindahkan ke posisi baru dengan mempertukarkan posisi vertikalnya terhadap titik asal. Artinya, piksel pada baris pertama itu akan dipindahkan ke baris terakhir, dan piksel pada baris kedua akan dipindahkan ke baris sebelumnya, dan seterusnya. Namun, posisi horizontal setiap piksel itu tetap sama. Selanjutnya, flip terhadap titik asal atau kombinasional tadi. Nah, bisa dilihat lagi pada nilai matriks citra setelah di flip itu terjadi perubahan lagi. Nah, dibanding dengan citra sebelum di flip, dimana perubahan itu terlihat dari nilai RGB-nya yang pada citra aslinya itu awalnya kan dimulai dari indeks koordinat 0,0 itu kan warna putih. Putih itu kan nilai RGB-nya adalah 255, 255, 255. Nah, itu berada di atas awalnya. Tetapi setelah dilakukan flip terhadap titik asal itu warna putih itu kan sekarang ada di bawah. Nah, sebagaimana teori flip terhadap titik asal, yaitu setiap piksel di citra itu akan dipindahkan ke posisi baru dengan mempertukarkan posisi horizontal dan vertikalnya terhadap titik asal. Artinya, piksel pada baris pertama dan kolom pertama itu akan dipindahkan ke baris terakhir dan kolom terakhir. Piksel pada baris pertama dan kolom kedua akan dipindahkan pada baris terakhir dan kolom sebelumnya, dan seterusnya. Jadi jika saya melakukan flipping terhadap titik asal pada matriks tersebut, posisi piksel akan dipertukarkan secara horizontal dan vertikal sehingga menghasilkan matriks yang ditampilkan di atas. Selanjutnya, implementasi flipping atau pencerminan dalam program Python. Di sini saya menggunakan library yaitu PIL atau Python Image Library. PIL ini adalah pustaka populer yang digunakan untuk memanipulasi gambar dalam Python. Dengan menggunakan image, saya dapat membuka dan menyimpan serta memanipulasi gambar dalam berbagai format. Kemudian juga saya menggunakan import matplotlib, pyplot, as.plt. Nah, pada baris ini saya mengimpor modul pyplot dari pustaka matplotlib. Nah, pustaka ini adalah visualisasi yang populer dalam Python yang digunakan untuk membuat grafik, plot, dan visualisasi data. Pyplot ini adalah submodul dari matplotlib yang menyediakan antarmuka yang mirip dengan MATLAB untuk membuat plot. Nah, dalam kode di atas ini ada as.plt. Nah, ini digunakan untuk memanggil modul pyplot. Alias ini
umum digunakan sebagai konvensi dalam komunikasi penggunaan matplotlib. Selanjutnya, nah ini dia. Ini adalah codingan untuk flipping horizontal. Saya akan jelaskan bagian per bagian. Nah, untuk library-nya sendiri tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi flipping horizontal. Nah, di dalam fungsi flipping horizontal ini ada beberapa bagian yang mungkin perlu saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada citra sama dengan image.openImg. Nah, baris ini akan membuka gambar dengan menggunakan fungsi open dari modul image yang diimpor sebelumnya. Gambar yang saya impor ini kan nama filenya adalah img. Nah, kemudian ada yang kedua itu pixel sama dengan citra.load. Baris ini menggunakan metode load pada objek citra untuk membuat pixel-pixel gambar dalam variabel pixel. Dengan menggunakan pixel, saya dapat mengakses nilai warna setiap pixel dalam gambar. Kemudian ada baris ukuran horizontal sama dengan citra.size dengan indeks 0. Dan ukuran vertikal citra.size dengan indeks 1. Ini maksudnya apa? Pada baris ini, mengambil ukuran horizontal dan vertikal gambar menggunakan atribut size dari objek citra. Ukuran horizontal ini disimpan dalam variabel ukuran horizontal, sedangkan ukuran vertikalnya disimpan dalam variabel ukuran vertikal. Kemudian ada yang namanya citra baru, sama dengan image.new dalam kurung RGB, dalam kurung ukuran horizontal, ukuran vertikal. Nah, baris ini apa? Baris ini membuat objek gambar baru menggunakan fungsi new dari modul image, dan objek baru ini tadi akan memiliki ukuran yang sama dengan gambar asli dan menggunakan mode warna RGB. Kemudian ada pixel baru sama dengan citra baru.load. Nah, baris ini digunakan untuk menggunakan metode load pada objek citra baru. Gunanya adalah untuk membuat pixel-pixel gambar baru ke dalam variabel pixel baru. Kemudian kita masuk ke blok perulangan atau blok looping. Nah, di sini kita pakai perulangan for, di mana for x in range ukuran horizontal dan for y in range ukuran vertikal. Perulangan ini digunakan untuk mengiterasi melalui setiap pixel di dalam gambar itu sendiri yang telah diinputkan. Kemudian pixel baru x, y ini dia gunanya adalah pada baris ini kita akan melakukan flipping horizontal pada gambar dengan menukarkan pixel pada posisi x, y dengan pixel pada posisi yang menjadi rumus dari flipping horizontal, yaitu ukuran horizontal min 1 min x, y. Baris ini melakukan flipping horizontal pada gambar yang kita inputkan tadi. Nah, dalam kata lain, setiap pixel dari kolom pertama akan dipindahkan ke kolom terakhir. Pixel dari kolom kedua dipindahkan ke kolom sebelumnya, dan seterusnya. Proses ini dilakukan dengan mengganti nilai pixel pada posisi x, y dalam gambar baru dengan nilai pixel pada posisi ukuran horizontal min 1 min x, y dalam gambar asli. Oke, selanjutnya untuk baris berikutnya, setelah perulangan selesai, gambar baru yang sudah mengalami flipping horizontal tadi itu akan disimpan dalam variabel citra baru yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian saya juga dapat menggunakan fungsi flipping di sini. Fungsi flipping horizontal ini untuk memberikan path gambar yang ingin kita gunakan sebagai argumen. Gambar baru yang sudah mengalami flipping horizontal ini saya akan simpan dalam variabel citra baru dan dapat digunakan untuk tujuan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke blok tampilan citra awal. Nah, blok ini. Di sini ada baris plt.subplot 1,2,1. Nah, baris ini mengatur konfigurasi subplot untuk menampilkan dua gambar secara horizontal. Angka 1 itu menunjukkan jumlah baris subplot, angka 2 menunjukkan jumlah kolom subplot, dan angka 1 pada posisi terakhir itu menunjukkan posisi subplot saat ini. Nah, kemudian baris kedua yang ini plt.imshowCitra. Nah, baris ini menggunakan fungsi imshow dari modul pplot untuk menampilkan gambar citra pada subplot saat ini.
fungsi ini digunakan untuk menampilkan gambar plot. Kemudian ada yang terakhir itu plt.title, citra asli. Nah, pada sini digunakan untuk sebagai namanya yaitu title untuk fungsi judul dari modul pyplot dengan memberikan judul pada gambar yang akan ditampilkan. Judul ini diberikan sebagai citra asli. Kemudian kita masuk ke blok di bawahnya, tampilan citra setelah di flipping horizontal. Nah, sama halnya juga dengan yang saya jelaskan sebelumnya, di situ ada PLT subplot, baris yang mengatur konfigurasi subplot dengan menampilkan dua gambar secara horizontal. Angka 1 menunjukkan jumlah baris subplot, angka 2 menunjukkan jumlah kolom subplot, dan angka 2 pada posisi terakhir itu menunjukkan posisinya. Yang tadi posisinya citra awal di 1, pada saat citra di flipping itu posisinya dia di 2. Jadi nanti tampilannya itu akan berdampingan. Kemudian ada PLT show citra baru, tadi saya juga sudah jelaskan, dia untuk menampilkan gambar citra baru. Kemudian ada title juga saya sudah jelaskan. Terakhir itu ada PLT show. Nah, baris ini digunakan untuk menampilkan plot yang berisi kedua gambar subplot tersebut. Nah, kemudian terakhir itu ada memanggil fungsi flipping horizontal yang value atau parameternya itu adalah nama gambar yang kita inputkan tadi. Jadi fungsinya ini harus dipanggil ya, kalau tidak dipanggil nanti tidak akan tampil. Sehingga fungsi nanti akan di-execute. Kemudian di sini ada juga flipping vertikal. Saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang telah saya jelaskan tadi tentang flipping horizontal. Cuman di sini yang teman-teman perlu garis bawahi, yang teman-teman perlu perhatikan itu pada saat di blok perulangannya itu. Nah, di blok perulangan terutama di baris yang pixel ya, pixel baru itu harus diperhatikan. Ada beberapa yang menjadi perbedaan antara flipping horizontal, vertikal, titik asal. Nah, itu yang pertama di kode flip vertikal itu pada perulangan for di bagian flipping vertikal, perubahan posisi pixel itu yang terjadi pada sumbu Y, itu yang harus diingat. Jadi, posisi pixel pada sumbu Y itu diubah dengan menggunakan ekspresi yaitu ukuran vertikal min 1 min Y, di mana ukuran vertikal ini adalah ukuran tinggi citra. Nah, yang tadi sementara pada horizontal itu dia yang saya jelaskan sebelumnya dia min 1 min X. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Selebihnya untuk fungsi-fungsi pada codingan horizontal dengan vertikal itu sama. Yang bedakan hanya rumusnya untuk melakukan flipping tadi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya flipping terhadap titik asal. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan pada posisi perulangan for di flipping titik asal ini, perubahan pixel itu terjadi pada kedua sumbu, baik sumbu horizontal atau X maupun sumbu vertikal atau Y. Pada pixel sumbu X itu diubah dengan menggunakan ekspresi horizontal yaitu min 1 min X. Sedangkan pada posisi pixel itu sumbu Y diubah dengan menggunakan ekspresi vertikal min 1 min Y. Jadi yang perlu diperhatikan itu hanya pada bagian perulangannya sendiri. Saya kira untuk codingannya penjelasannya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan coba mendemokan teman-teman mengenai flipping ini. Kita ke Visual Studio Code. Nah, sini. Di sini saya sudah ada codingannya. Gambarnya juga saya sudah siapkan. Langsung saja kita jalankan flipping horizontal. Nah, ini dia tampilan flipping horizontal. Sini ada citra asli pada sebelah kiri dan citra setelah flipping pada sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman juga bagusnya adalah kita bisa mengakses indeks koordinat dari gambar ini beserta dengan nilai matriks RGB-nya. Nah, kita tinggal mengarahkan kursor saja. Nah, secara kasat mata ini tampak perbedaannya adalah di logo ini. Yang awalnya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Kemudian juga kita bisa mengarahkan kursor kita pada gambar logonya, di mana masih dalam koordinat 13, X-nya 13, Y-nya itu ada 417. Tetapi pas kita arahkan ke citra setelah di flip itu nilai X-nya justru sangat besar, yaitu 400-an. Sementara di sini masih 20-an. Jadi ketika di flip itu posisinya itu berubah, matriksnya juga berubah. Di sini juga kita bisa melakukan zoom kalau kita ingin melihat beberapa
gambar dengan detail, misalnya pada logo ini kita bisa zoom. Nah, sini kita bisa mengakses nilai koordinatnya beserta dengan matriksnya. Oke. Jadi saya kira untuk demonya seperti ini. Nah, saya juga menyiapkan codingan untuk matriks agar saya bisa mengakses nilai matriks dari citra yang saya sudah flipping tadi. Jadi di sini saya sudah siapkan misalnya gambar flippingnya, yang citra yang sudah di flip horizontal. Nah, itu saya masukkan ke codingan ini menggunakan library import CV, dan nanti di sini saya inputkan gambarnya img flip horizontal. Kemudian nanti saya jalankan kodenya, maka saya bisa mengakses matriks yang sudah di flip tadi secara horizontal. Nah, kurang lebih untuk demonya seperti itu. Untuk flip vertikal dan flip titik asal itu tampilannya sama seperti horizontal, tetapi dia citra setelah di flippingnya itu berbeda. Tapi untuk fungsi-fungsi pada saat ditampilkan ini sama. Ketika kita mengarahkan kursor itu kita bisa mengakses koordinat kartesiannya juga dengan nilai RGB-nya sekaligus. Saya kira seperti itu mengenai materi pengolahan citra digital dengan flipping. Selanjutnya, kesimpulan, citra digital itu direpresentasikan dalam bentuk matriks pixel, di mana setiap elemen matriks mewakili tingkat kecerahan atau warna pada posisi pixel yang sesuai. Transformasi geometri adalah konsep matematika yang melibatkan perubahan posisi, rotasi, skala, atau refleksi objek dalam ruang geometri. Flipping horizontal adalah suatu transformasi geometri yang membalikkan citra secara horizontal terhadap sumbu Y dalam sistem koordinat kartesian 2 dimensi. Flipping vertikal adalah salah satu jenis transformasi geometri yang diterapkan pada citra, di mana bentuk transformasi geometri ini membalikkan secara stimulan baik secara vertikal maupun horizontal terhadap titik asal atau pusat koordinat dalam sistem koordinat. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya dengan judul Implementasi Vektor Space Model dalam mengukur kesamaan dokumen dan temu kembali informasi. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari aljabar linear yang dosen pengampunya adalah Bapak Natalis. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1222039. Jadi, ruang vektor itu adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Ruang vektor sendiri merupakan subjek dari aljabar linear dan dipahami dengan baik dari sudut pandang ini, karena ruang vektor ini dicirikan oleh dimensinya yang menspesifikasikannya banyaknya arah independen dalam ruang. Teori ruang vektor juga ditingkatkan dengan memperkenalkan struktur tambahan seperti noma atau hasil kali dalam. Ruang seperti ini muncul dengan alamiah dalam analisis matematika dalam bentuk ruang fungsi berdimensi tak hingga dengan vektornya adalah fungsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami cara mengukur kesamaan dokumen dengan metode dot product. Kemudian yang kedua untuk memahami cara mengukur kesamaan dokumen dengan metode Gaussian Similarity Measure. Dan yang ketiga itu untuk menjelaskan cara information retrieval dalam menyajikan informasi yang relevan dari koleksi dokumen yang besar. Oke, teori yang dipakai di sini yang pertama konsep dot product. Dot product juga dikenal sebagai scalar product atau inner product atau dot product. Adalah operasi matematika yang mengambil dua vektor sebagai input dan menghasilkan skalar sebagai output. Dot product umumnya digunakan dalam aljabar linear, analisis vektor, dan berbagai bidang lain dalam matematika dan fisika juga. Dot product memiliki beberapa sifat penting. Beberapa di antaranya termasuk komutatif, misal A kali B sama dengan B kali A. Kemudian distributif terhadap penjumlahan vektor, misalnya A kali dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B dalam kurung ditambah A kali C. Nah, yang ketiga itu bila A kali B sama dengan 0, maka vektor A dan B itu bersifat ortogonal atau tegak lurus. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini berdasarkan konsep trigonometri dan perkalian dot product dari dua buah vektor A dan B menghasilkan itu sudut alfa.
Kemudian ada konsep cosine similarity measure. Ini adalah perhitungan matematis yang digunakan untuk menentukan kesamaan antara dua vektor dalam ruang multidimensi. Ini mengukur kosinus sudut antara vektor-vektor tersebut. Oleh karena itu disebut cosine similarity atau kesamaan kosinus. Untuk memahami cosine similarity itu, mari kita jelaskan beberapa istilah terlebih dahulu. Misal vektor. Dalam matematika vektor memiliki besaran dan arah dalam ruang multidimensi. Biasanya direpresentasikan sebagai rangkaian angka. Kemudian sudut ini adalah antara dua buah vektor. Jumlah rotasi yang diperlukan untuk menyelaraskan satu vektor dengan vektor lainnya. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ada dua buah vektor. Kemudian information retrieval. Information retrieval atau IR adalah proses mencari, menemukan, dan mendapatkan informasi yang relevan dari koleksi dokumen atau sumber daya informasi yang besar. Tujuan utama dari information retrieval adalah untuk memungkinkan pengguna menemukan informasi yang mereka cari dengan cepat dan efisien. Proses information retrieval itu dimulai dengan pengguna memberikan permintaan atau query dalam sistem. Permintaan ini biasa berupa kata kunci, frasa, atau pertanyaan yang menggambarkan informasi yang diinginkan. Sistem information retrieval kemudian menganalisis permintaan tersebut dan mencari dokumen atau sumber daya informasi yang paling relevan dengan menggunakan berbagai teknik dan metode. Selanjutnya, implementasi dari konsep dot product. Ini saya ada 4 buah dokumen yang berbeda tentunya. Dokumen 1 isinya adalah hari ini cuaca sangat cerah dan indah. Dokumen 2 isinya adalah cuaca hari ini sangat cerah dan baik. Dokumen 3 saya membaca novel di kamar. Dokumen 4 saya membaca koran dan novel di taman. Langsung saja kita menggunakan konsep dot product untuk mengukur kesamaannya. Di sini ada 4 tabel dari vektor dokumen 1, vektor dokumen 2, vektor dokumen 3, dan vektor dokumen 4. Tabel-tabel ini merupakan frekuensi kemunculan kata tiap dokumen itu. Bisa dilihat di sini pada vektor dokumen 1, kata hari itu muncul 1 kali. Kata ini muncul 1 kali, cuaca 1 kali, sangat 1 kali, cerah 1 kali, dan 1 kali, indah 1 kali. Baik itu tidak muncul, saya juga tidak muncul, membaca tidak muncul, novel tidak muncul, di tidak muncul, kamar tidak muncul, koran tidak muncul, taman tidak muncul. Kemudian vektor dokumen 2, kata hari itu muncul 1 kali, kata ini muncul 1 kali, cuaca muncul 1 kali, sangat muncul 1 kali, cerah muncul 1 kali, dan muncul 1 kali, indah tidak muncul, baik muncul 1 kali. Selebihnya saya membaca novel di kamar, koran, taman itu tidak muncul. Kemudian di dokumen 3, hari itu tidak muncul, ini tidak muncul, cuaca tidak muncul, sangat tidak muncul, cerah tidak muncul, dan tidak muncul, indah tidak muncul, baik tidak muncul. Saya muncul 1 kali, membaca muncul 1 kali, novel muncul 1 kali, di muncul 1 kali, kamar muncul 1 kali, koran dan taman tidak muncul. Kemudian vektor dokumen 4, hari ini cuaca sangat cerah itu tidak muncul, kata dan muncul 1 kali, indah dan baik itu tidak muncul, saya membaca novel di itu muncul 1 kali, kamar itu tidak muncul, koran, taman itu muncul 1 kali. Nah, dari indeks atau frekuensi kemunculan data dari kemunculan kata dari keempat dokumen ini, kita akan hitung dot produknya. Ya, yang pertama dot product dokumen 1 dan 2. Dari kemunculan kata tadi itu kita melakukan dot product sehingga antara dot product dokumen 1 dan 2 itu kita hitung, maka akan menghasilkan nilai 5. Sedangkan dot product dokumen 1 dan 3 itu kita hitung dot produknya dengan konsep dot product itu menghasilkan hasil 0. Kemudian dot product dokumen 1 dan 4 itu kita menggunakan konsep dot product lalu kita hitung, maka nilai hasilnya adalah 1. Selanjutnya dot product dokumen 2 dan 3. 2 dan 3 ini kita hitung, hasilnya dia 0. Kemudian kita hitung dot product dokumen 2 dan 4 itu hasilnya dia 1, dan dokumen dot product 3 dan 4 itu hasilnya dia 4. Nah,
Dari semua dot product ini kita bisa lihat ada satu yang paling tinggi, yaitu dot product dokumen 1 dan 2 yang hasilnya adalah 5, sedangkan yang paling rendah itu 0, yaitu dot product 1 dan 3 dan 2 dan 3. Artinya apa? Sesuai dengan konsep dot product, bahwa semakin tinggi nilai dot product itu, maka semakin mirip kedua dokumen tersebut. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah dot product dokumen 1 dan dokumen 2, hasilnya adalah 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dokumen 1 dan 2 itu memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Sedangkan dokumen 1 dan 3 serta dokumen 2 dan 3 itu sama sekali tidak mirip karena nilai dot produknya itu dia 0. Oke, kalau misalnya kita lihat secara kasat mata tadi, memang antara dokumen 1 dan dokumen 2 itu memiliki kemiripan. Hari ini cuaca sangat cerah dan indah, sedangkan dokumen 2 itu cuaca hari ini sangat cerah dan baik. Sekilas memang kedua dokumen ini mirip. Dan nilainya juga dibuktikan dengan dot product tadi, hasilnya adalah paling tinggi, 5. Selanjutnya kita mengarah ke implementasi berikutnya, yaitu konsep Cosin Similarity Measure. Saya sini sudah menyiapkan 2 buah dokumen. Dokumen pertama, saya suka makan bakso di warung dekat rumah. Dokumen kedua itu, warung dekat rumah saya menyajikan bakso yang enak. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui untuk masuk ke konsep Cosin Similarity. Yang pertama, persiapan preprocessing, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak penting atau stop word seperti saya, di, yang, dan lain-lain. Kemudian kita melakukan stemming untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Stemming itu dia misalnya kata yang berimbuhan itu, misalnya memakan itu jadi kata dasarnya itu makan. Misalnya ada lagi menyajikan menjadi sajikan. Dan masih banyak lagi kata berimbuhan yang ada di dalam dokumen itu yang kita lakukan stemming. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan vektor representasi. Kemudian kita membuat daftar unik dari kata-kata yang muncul dalam kedua dokumen. Misalnya daftar unik dalam contoh ini adalah suka, makan, bakso, warung, dekat, rumah, menyajikan, enak. Nah, kemudian kita menghitung frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. Misalnya di dokumen 1, frekuensi kata-katanya adalah 11, 111, 100. Sedangkan dokumen 2, frekuensi katanya itu adalah 00, 111, 111. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya untuk menghitung Cosin Similarity. Untuk menghitung Cosin Similarity ini kita juga tidak lepas dari konsep sebelumnya, yaitu dot product. Jadi kita harus paham betul konsep yang pertama tadi, dot product. Nah, dot product ini kita gunakan untuk mengalihkan frekuensi kata-kata dari dokumen 1 dikalikan dengan yang di dokumen 2. Maka kita akan setelah kita dapatkan dot produknya 4, kita menghitung norma dari masing-masing vektor frekuensi kata tadi. Dalam contoh ini, norma vektor dokumen 1 itu adalah akar dari 1 pangkat 2 ditambah 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 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan akar 6. Akar 6 sendiri adalah 2,449. Dan norma vektor dokumen 2 itu adalah akar dari 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 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 pangkat 2 sama dengan akar 6 juga, yaitu 2,449. Menghitung Cosin Similarity dengan membagi dot product dengan perkalian norma kedua vektor. Dalam contoh ini, Cosin Similarity adalah 4 dibagi perkalian dari norma tadi, yaitu 2,449 dikali 2,449, maka hasilnya adalah 0,67. Nah, dari hasil ini kita bisa cari sudut berapa yang nilainya itu 0,67, dan sudut itu adalah 48 derajat. Nah, dengan demikian dokumen 1 dan dokumen 2 itu memiliki kemiripan yang besar, yaitu 0,67 atau dalam sudut 48 derajat dengan menggunakan metode Cosin Similarity Measure, yang mana teorinya adalah semakin tinggi nilai Cosin Similarity, semakin mirip kedua dokumen tersebut, atau semakin kecil sudut yang dibentuk, maka semakin mirip pula kedua dokumen tersebut. Selanjutnya masuk ke konsep terakhir, yaitu information retrieval, implementasinya. Di sini langkah pertama dalam information retrieval itu adalah melakukan pengindeksan pada dokumen-dokumen.
Dalam contoh ini kita akan menggunakan metode sederhana yaitu term frekuensi atau TF untuk mewakili setiap dokumen dalam bentuk vektor numerik. Berikut representasi TF-nya untuk setiap dokumen. Dokumen A 21010, dokumen B 01201, dokumen C 10111. Selanjutnya, misalkan itu kita memiliki representasi vektor untuk pertanyaan pengguna. Misalnya ini user menginputkan beberapa query. Nah, itu representasi vektornya saya misalkan saja adalah 11100. Nah, maka di sini kita dapat hitung kemiripan cosinusnya antara pertanyaan pengguna dengan setiap dokumen yang ada yang dimasukkan tadi, 3 buah dokumen. Yang pertama similarity A untuk dokumen A. 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0. Itu kita bagi dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 dikali akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Hasilnya itu sekitar 0,708. Kemudian untuk similarity B-nya, dokumen B-nya kita bagi lagi dot produknya dengan nilai perkalian normanya. 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 itu kita bagi dengan normanya tadi. 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Hasilnya adalah 0,708. Kemudian yang ketiga adalah similarity C, yaitu 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 dibagi dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali akar 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2. Hasilnya adalah sekitar 0,577. Setelah melakukan perhitungan di atas, kita dapat mendapatkan kemiripan antara pertanyaan pengguna dengan setiap dokumen yang kita miliki tadi. 3 dokumen. Nah, semakin tinggi nilai kemiripannya atau sederhananya atau simpelnya semakin mendekati satu nilainya, maka semakin relevan dokumen itu dengan pertanyaan dari pengguna yang pengguna inputkan tadi. Jadi dalam hal ini, dokumen A dan dokumen B itu adalah dokumen yang paling relevan dengan apa yang diminta oleh user atau pengguna tadi. Sedangkan dokumen C itu berada di bawah dokumen A dan dokumen B. Saya kira untuk information retrieval contoh sederhananya seperti itu, dan itu yang digunakan pada beberapa search engine seperti Google misalnya untuk mengurutkan dokumen setelah kita masukkan beberapa query. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dapat simpulkan ini adalah ruang vektor itu adalah struktur matematika yang terdiri dari himpunan objek yang disebut vektor dan dapat ditambahkan dan dikalikan dengan skalar. Dot product dikenal dengan scalar product, inner product, itu semua sama, hanya istilahnya berbeda. Dalam operasi matematika itu dia mengambil dua buah vektor sebagai inputan dan menghasilkan skalar sebagai output. Kemudian cosine similarity measure, ini dia perhitungan matematis yang digunakan untuk menentukan kesamaan antara dua dokumen dalam ruang multidimensi. Ini mengukur cosinus sudut antar vektor-vektor tersebut, oleh karena itu disebut cosine similarity atau kesamaan cosinus. Kemudian information retrieval atau IR adalah proses mencari, menemukan, dan mendapatkan informasi yang relevan dari koleksi dokumen atau sumber daya informasi yang besar. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.